Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ayatil ukhra, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat kepada kita. Yang pertama adalah Allah masih memberikan nikmat sehat kepada kita, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini, ketika kita telah menyelesaikan bulan suci Ramadan, maka hari ini kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk beribadah dan beraktivitas kembali masuk ke dalam bulan Syawal. Di bulan Syawal ini saya ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf zahir dan batin apabila ketika pada saat saya mengisi di channel Al-Wasliyah ini ada beberapa hal yang salah dalam beberapa yang saya sampaikan, atau mungkin memang ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Dan kembali kita kepada fitrah kita dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Kembali kita, semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah menghapuskan dosa-dosa kita, dan kita kembali dalam keadaan suci, bersih, tanpa noda dan tanpa dosa. Maka kami dari channel Al-Wasliyah memohon maaf yang sebesar-besarnya, khususnya untuk saya pribadi, Toat Setiadi SPD IMPD, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan untuk dimaafkan. Dan kita kembali lagi di bulan Syawal ini dengan kajian terbaru khususnya untuk di bulan Syawal. Nah, hadirin kajian duha channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi tasliman katsira. Semoga kita yang hari ini memperbanyak bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir kelak nanti, kitalah orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi tasliman katsira. Semoga kitalah umatnya yang akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kajian duha channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di bulan Syawal ini, ketika pada saat Lebaran ini, banyak orang mengadakan yang namanya halal bihalal. Nah, halal bihalal ini adalah sebuah tradisi yang senantiasa sering dilaksanakan, sering dibuat oleh orang yang memang pada saat berlebaran, khususnya itu mungkin di kantor, di sekolah, di pengajian, atau di kerapatan adat. Nah, apa sebenarnya makna dari halal bihalal ini? Nah, halal bihalal itu sendiri diambil dari bahasa Arab, yang sebenarnya orang Arab itu tidak pernah melaksanakan halal bihalal. Nah, tapi memang ini adalah tradisi yang dilakukan atau tradisi yang sering dibuat oleh orang Indonesia, khususnya itu di beberapa instansi yang tujuannya adalah untuk saling maaf memaafkan. Nah, tapi tradisi ini ya sering kita lihat bahwa sebelum kita memahami tradisi yang sudah
terlanjur banyak dilakukan atau dilaksanakan di Indonesia ini, ya, maka kita harus paham dulu maknanya. Seperti tertulis di tempat-tempat makanan, di kemasan-kemasan makanan, di botol minuman, ya, kita melihat labelnya itu halal, ya. Halal itu artinya boleh. Nah, boleh diminum, boleh dimakan. Nah, kebalikannya adalah haram, tidak boleh diminum dan tidak boleh dimakan. Nah, dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, artinya makanan tersebut boleh dimakan dan dikeluarkan oleh LP POM. Nah, hadirin kajian Duha channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebenarnya di dalam kamus bahasa Arab, ya, yang sudah saya cek bahwa makna halal itu sendiri yang pertama adalah mengurai benang yang kusut. Nah, jadi seperti halnya doa Nabi Musa ketika memang Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lepaskanlah ikatan dari lidahku agar mereka paham dengan ucapanku. Nah, itu terdapat di dalam surah Toha ayat 28. Nah, maka Nabi Musa ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lepaskanlah ikatan yang ada lidahku. Jadi makna halal yang pertama itu adalah, ya, melepaskan ikatan benang yang kusut. Nah, jadi ada 3 makna halal ini, hadirin pemirsa channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu adalah melepaskan benang yang kusut, melepaskan ikatan benang yang kusut. Yang kedua adalah mencairkan yang beku, dan yang ketiga adalah menyambungkan yang putus. Nah, hadirin kajian Duha channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna halal itu, ya, ada 3 yang saya sampaikan tadi. Inilah makna halal yang sebenarnya. Jadi kalau kita, ya pemirsa, bahwa ketika kita sudah melaksanakan atau kita sudah mengikuti acara halal bihalal, ya, baik itu yang diadakan di kerapatan adat, baik itu yang diadakan di sekolah, baik itu yang diadakan di masjid, baik itu yang diadakan di acara keluarga, ketika memang kita sudah melaksanakan halal bil halal, artinya yang selama ini setahun ini ada permasalahan putus persaudaraan, ya, maka itu disambung kembali. Ketika ada permasalahan setahun ini yang mungkin tidak cakapan atau mungkin tidak bertegur sapa, ya, maka itu dilepaskan dan senantiasa diperbaiki kembali. Nah, dan selanjutnya ketika mungkin selama ini terikat yang memang kita tidak mau bertegur sapa, kita tidak mau sama sekali berinteraksi dengan dia, ya, terikat dia dalam hati kita karena kita benci dengan dia, maka dilepaskan. Nah, sehingga kita memperbaiki hablum minannas kita kepada orang lain, sehingga lepaslah dosa-dosa kita. Nah, ketika kita sudah meminta maaf namun dia tidak mau memaafkan, maka dosa kita telah lepas dan tinggal permasalahan dia, tinggal dosa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kajian Duha channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah halal bil halal ini dibuat, ya, tapi kalau yang memang masih kusut tetap kusut, yang beku masih tetap beku, tidak juga mencair, yang selama ini memang putus tidak mau disambungkannya kembali karena memang sudah sangat benci sekali dia dengan orang tersebut, sampai mati pun gak akan mau kumaafkan dia karena sudah sakit banget hatiku karena perlakuannya. Nah, maka sebenarnya halal bil halal yang diadakan itu sebenarnya tidak bermakna lagi. Kenapa? Karena tidak ada unsur maaf dan memaafkan. Sedangkan makna dari halal bil halal itu adalah mempertemukan seseorang yang memang dalam keadaan bermasalah, dan pada saat itu lepaslah seluruh ikatan permasalahan tersebut dan berakhir dengan maaf dan memaafkan. Hadirin kajian Duha channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi contohnya itu seperti halnya 2 buah tali yang saling tersimpul. 2 buah tali yang saling tersimpul itu harus saling bertemu. Nah, jadi manusia itu ibaratkan 2 tali itu, apabila salah satunya itu tidak mau, apabila salah satunya itu tidak mau untuk memaafkan, ya, maka seperti tali itu tidak bisa bersimpul. Maka karakter manusia itu, ya, memang harus saling bersatu. Jadi intinya dalam halal bihalal itu ada maaf dan memaafkan. Nah, pada kajian kali ini yang akan kita bahas itu adalah maaf dan memaafkan. Ya, kalau ditanya untuk saya pribadi, Ustadz,
mana yang lebih berat, memaafkan atau kita minta maaf? Nah, dua-duanya ini sama-sama berat. Pertama, kalau kita minta maaf, kita yang punya salah kepada orang tersebut, sehingga ketika kita mau menemui beliau, kita ada rasa canggung, kita ada rasa tidak memberanikan diri. Nah, canggung, nah, down, segala macam. Jadi ketika memang meminta maaf itu juga sulit, dan ketika kita memaafkan pun juga sulit, karena memang sudah hati kita sangat sakit. Ketika memang kita mau memaafkan, dua-duanya sama-sama sulit. Jadi masalah minta maaf ini, hadirin pemirsa channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ada dalilnya di dalam kitab Ar-Rahim Al-Maktub yang ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, ya. Buku the bestseller ini tentang sejarah Nabi Muhammad SAW yang memberikan sejarah, yang memberikan contoh sejarah, ya, bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu memberi maaf. Di dalam kitab tersebut, ya, saya temukan ada satu riwayat yang dimana baginda Rasulullah SAW itu tak sengaja untuk mencambuk, padahal tujuannya itu adalah untuk mencambuk onta dan kuda. Nah, mangkuntu jalattu lahu zohron, siapa yang pundaknya pernah kucambuk. Nah, waktu aku mencambuk kuda dan onta, ada orang yang bersembunyi di balik onta dan kuda tersebut, sehingga tak sengaja aku memukul mereka karena memang tidak nampak. Nah, lalu kenalah ujung cambuk itu ke pundak mereka. Nah, lantas mereka tersinggung dan mereka sakit hati. Apa kata Nabi? Hadza dhuhri, ini pundak Muhammad, silahkan balas. Nah, jadi Nabi mencontohkan kepada kita, ya, ketika Nabi meminta maaf dengan cara seperti itu, semua sahabat itu terdiam, ya. Semua sahabat itu terdiam. Kenapa? Karena memang Nabi itu mencontohkan ketika Nabi itu berbuat salah kepada orang lain, berbuat salah kepada sahabat, ya, maka Nabi mempersilahkan untuk sahabat itu membalas dengan cara yang sama yang dibuat oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta maaf yang dicontohkan Nabi itu, ya, sebenarnya bukan mengulurkan tangan, tapi meminta maaf itu adalah membalas seperti apa yang kita lakukan kepada orang lain, seperti itu juga yang kita terima. Nah, jadi itulah balasan yang setimpal dari meminta maaf sebenarnya. Kita memberikan buruk ke orang lain, kita juga dibalas buruk oleh orang lain, karena memang kita berbuat salah sesuai dengan perlakuan kita. Maka hadirin, kajian duha, pemirsa channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Riwayat selanjutnya itu adalah mangkuntu syataftu lahu irgon, siapa yang harga dirinya pernah kucaci maki, cakapku kasar, sumpah serapah, tersinggung perasaannya, sakit hatinya karena perkataanku. Apa kata Nabi? Hadza irdi, ini harga diri Muhammad, silahkan balas. Nah, jadi memang hadirin, permintaan maaf itu ada dua, ya. Selama ini yang kita dengar itu bahwa mohon maaf lahir dan batin. Nah, kalau memang mengikuti dari riwayat yang terdapat di dalam kitab Ar-Rahim Al-Maktub yang ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri ini, ya, bahwa yang dicontohkan oleh Nabi itu ya adalah zahir dan batin. Kenapa saya bilang zahir dan batin? Yang pertama itu zahir, yaitu tubuh, dan yang kedua itu batin, yaitu hati. Nah, di mana menunjukkan bahwa salah silap seorang manusia itu adalah zahir dan batin. Nabi meminta maaf, yang pertama itu ada kesalahan dari anggota tubuh kepada orang lain. Nah, permintaan maaf karena Nabi itu nggak sengaja untuk mencambuk sahabat, padahal Nabi itu mencambuk onta dan kuda. Nah, itu permintaan maaf yang pertama adalah dari tubuh, kesalahan tubuh Nabi. Nabi tak sengaja memukul sahabat karena pada awalnya mau mencambuk kuda dan onta. Nah, yang kedua ada kesalahan mulut kita yang berasal dari hati kita. Nah, itulah batin. Nah, makanya ketika kita minta maaf, ucapan yang sebenarnya itu adalah mohon maaf zahir dan batin. Yang pertama zahir itu dari perilaku tubuh kita, dan yang kedua itu batin. Nah, dari perkataan yang ada di dalam hati kita, dari perilaku yang ada di dalam hati kita. Jadi zahir itu artinya luar, ya. Batin itu artinya yang di dalam. Nah, jadi zahir dan batin. Nah, jadi memang menurut sejarah ini yang benarnya itu adalah zahir dan batin. Dosa dari tubuh kita, dan yang kedua itu adalah dosa dari hati kita. Maka hadirin, kajian duha channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Ustadz, banyak kita tengok hari ini bahwa orang itu banyak minta maaf dengan ucapan mohon maaf lahir dan batin. Nah, tapi karena memang sudah salah, di Indonesia ini, ya udahlah, sudah seperti itu biasanya.
maka lanjutkanlah ya. Jadi hadirin, minta maaf itu bukan hanya kita meminta maaf dari perkataan kita saja ya. Jadi kalau kita meminta maaf kepada orang lain, kita memiliki salah hilaf kepada orang lain, kita mengulurkan tangan dan meminta maaf terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, jadi ketika kita meminta maaf, ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasaffa'ani illa ghufira lahuma. Apabila dua orang berjumpa berjabat tangan, bertatap muka, maka dosanya telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika kita sudah bertemu ya, yang memang sudah tradisi selama ini ya, kalau dicontohkan Nabi tadi membalas, tapi karena memang sudah terbiasa seperti itu kita berjabat tangan, maka ketika dua orang muslim berjumpa berjabat tangan dan bertatap muka, maka Allah telah ampunkan dosa-dosanya. Nah, hadirin kajian duha pemirsa channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meminta maaf selesai. Nah, sekarang yang kedua adalah memberikan maaf. Nah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah datang pada diri Rasulullah ya suri tauladan yang baik. Dalam hal ini untuk memberikan maaf, kita ambil sampelnya itu adalah dari Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah lah teladan satu-satunya yang mesti harus kita teladani. Tidak ada teladan terbaik di dunia ini selain Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena hanya Nabi yang patut dijadikan contoh. Kenapa? Karena Nabi itu uswah, dan Nabi juga akan memberikan syafaat kepada kita nanti ketika kita berada di yaumil mahsyar, ketika kita sudah sampai di yaumil mizan. Nah, maka hadirin ya, ada satu kisah yang senantiasa memberikan sebuah pembelajaran kepada kita ya, bahwa bagaimana cara Nabi memberikan contoh memberi maaf kepada orang yang pernah berbuat salah kepadanya. Pergilah Nabi ke sebuah kampung yang bernama Taif. Nah, ketika Nabi sampai di kampung di Taif ini, harapannya bahwa orang Taif ini memberikan sambutan yang baik kepada baginda Rasulullah, memberikan sambutan yang hangat kepada Rasulullah. Tapi apalah daya, padahal Nabi itu kesana hanya untuk berdakwah. Nah, kita kira bahwasannya Nabi itu mendapatkan perlakuan yang baik lah, tapi ternyata malah ketika sampai di Taif, bukannya malah Nabi itu disambut dengan tola al-badru alaina, bukannya Nabi itu disambut dengan marhaban ya nurul aini, tapi malah baginda Rasulullah itu malah dilempari dengan batu, malah dilempari dengan kotoran unta, malah dilempari dengan tulang. Bahkan di dalam sirah nabawiyah pun dikatakan bahkan Nabi itu sempat dilempari dengan tinja atau kotoran manusia. Nah, kotoran unta dan juga kotoran manusia. Maka ketika memang Nabi sudah dilempari dengan batu, tidak tahan Nabi dilempari dengan batu sampai pecah pelipis matanya, mengalirlah darah dari pelipis mata Nabi itu sampai dengan ke pipi Nabi. Tak tahan Nabi mendapatkan lemparan oleh kafir Quraisy, tak tahan Nabi mendapatkan hujan batu pada saat itu, sampai pada akhirnya Nabi bersembunyi di balik bukit. Karena memang Nabi sudah sangat sakit, menderita, sudah habis mukanya berlumur darah, dilempari batu oleh orang kafir Quraisy pada saat Nabi sampai ke Taif untuk berdakwah. Nah, dan pada saat itu Nabi pun berdoa di balik bukit, ya Rabbi ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hillati wa hawani bainan nas. Wahai Tuhanku, ya Allahu ya Rabb, kepada Engkau sajalah aku mengadukan tentang kelemahan diriku, ketidakberdayaanku, aku hina, aku rendah di antara manusia. Nah, tak ada lagi tempat mengadu bagi baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tempat mengadunya itu hanya Allah, hanya kepada Allah tempat mengadunya. Pada saat itu memang Nabi bersembunyi di balik bukit dan sangat sakit Nabi, sehingga Nabi berdoa kepada Allah, dan pada saat itu juga makbulah doa Nabi, datanglah Jibril kepada Nabi. Nah, pada saat datang Jibril kepada Nabi, Jibril langsung menawarkan, wahai Muhammad, tunjukkanlah mana bukit yang paling besar di Jazirah Arab ini, akan aku cabut, tunjukkanlah, akan aku timpakan mereka, dan akan aku ratakan mereka semuanya dengan tanah. Tapi karena memang kelembutan hati Nabi, tapi karena memang kebesaran hati Nabi, yang Nabi itu tidak pendendam, Nabi tidak mengatakan silahkan saja cabut bukit itu dan timpakan, ratakan, matikan mereka semuanya.
Tapi tidak seperti itu perkataan Nabi. Meratakan mereka semua dengan tanah. Tidak seperti itu yang dikatakan Nabi. Tapi malah Nabi berdoa kepada Jibril dan mengatakan kepada Jibril, ya Allah, mudah-mudahan anak cucu dari keturunan mereka yang kafir itu akan lahir anak cucu cicit mereka yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah satu pembelajaran di mana ketika Nabi berdoa itu pada saat ini alhamdulillah beberapa abad kemudian dari mulai baginda Rasulullah dulu dizolimi alhamdulillah hari ini hadirin pemirsa channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa Nabi itu makbul doa Nabi itu makbul, dan hari ini penduduk Taif itu 100% itu adalah Islam. Nah, dan doa Nabi itu makbul karena memang nenek moyang mereka yang awal dulunya itu kafir, tapi hari ini cucu cicit mereka semuanya adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah, masuk Islam, dan seluruh penduduk Taif sekarang itu semuanya mentauhidkan Allah dan mereka adalah muslim. Nah, artinya doa Nabi terkabul, doa Nabi makbul. Nah, pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari Nabi yang dizolimi ini adalah bahwa orang-orang yang dizolimi itu, orang-orang yang tersakiti itu doanya makbul, doanya terkabul. Contohnya baginda Rasulullah ketika dizolimi oleh orang kafir Quraisy, dilempari Nabi dengan batu. Pada saat ingin berdakwah sampai ke Taif, Nabi dilempari batu dan Nabi bermohon kepada Allah supaya anak cicit cucu keturunan dari orang-orang yang ada di Taif ini pada nanti ketika di masa depan mereka adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan pada hari ini mereka adalah orang-orang yang senantiasa berjuang di jalan Allah, dengan mereka adalah orang-orang yang beragama Islam. Nah, dilempari Nabi dengan batu sampai berdarah-darah pelipis matanya, ditawari oleh Jibril, kalau kita mengatakan silahkan hancurkan saja. Kenapa? Karena sudah sakit hati kita, sudah sakit tubuh kita sampai pecah pelipis mata Nabi itu tapi Nabi mengatakan jangan. Nah, tapi kalau kita mungkin udah hancurkan saja, karena memang balasan orang yang jahat itu mendapatkan kejahatan juga. Tapi tidak seperti itu Nabi. Nah, artinya hadirin pemirsa channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah saya sampaikan yang memberi maaf yang meminta maaf ketika Nabi berbuat salah tanpa sengaja mencambuk sahabat yang bersembunyi di balik onta dan kuda, dan ini sekarang adalah contoh Nabi yang memberi maaf Contoh Nabi yang memberi maaf itu, Nabi ketika memang dizolimi itu Nabi tidak membalas dengan perlakuan yang sama, tapi malah Nabi mendoakan agar mereka itu mendapatkan hidayah dari Allah dan senantiasa mereka tetap berada di jalan Allah. Maka hadirin, kajian duha pemirsa channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah bahwa ketika kita mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang lain maka doakanlah mereka agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah, agar mereka mendapatkan petunjuk dari Allah. Kenapa? Karena di mana orang-orang yang senantiasa pada awalnya itu adalah pembenci Nabi, salah satunya adalah Umar, tapi mereka pada akhirnya mereka adalah pembela Nabi. Nah, di mana banyak dalam sejarah itu para sahabat-sahabat itu yang kafir, tapi pada dasarnya akhirnya mereka adalah orang-orang yang berjuang di jalan Nabi. Nah, ketika kita mendapatkan hidayah, maka tidak ada yang bisa dipungkiri karena kehendak Allah itu maha kuasa, dan Allah yang memberikan ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allah yang membolak-balikkan hati, dan Allah yang mengarahkan hati itu untuk kita taat kepada agama kita. Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ini, dengan halal bihalal ini, dengan tradisi halal bihalal ini, semoga kita mau saling memaafkan antara kita dengan orang lain, kerabat kita, saudara kita, siapapun orang-orang yang pernah bermasalah dengan kita. Luangkanlah hati kita, bukakanlah hati kita untuk memberikan pintu maaf kepadanya, karena pintu maaf itulah besok yang akan meringankan hisab kita sampai dengan di akhirat kelak. Karena memang ketika kita masih ada dosa dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, maka akan berat hisab kita sampai dengan nanti perjalanan kita menuju yaumil hisab. Maka maafkanlah mereka. Semoga semua yang telah kita maafkan akan memberikan pertolongan untuk kita nanti sampai dengan kita berada di yaumil hisab. Nah, dan yang ingin saya sampaikan selanjutnya adalah ketika memang kita memiliki masalah kepada orang lain
berikanlah ketenangan hati kita, hapuslah semua rasa sakit kita dengan kita datang kepada orang yang berbuat salah. Dengan kita yang berbuat salah, kita datang kepada orang yang pernah kita sakiti, ya mohon maaf hadirin. Datang kita kepada orang yang pernah kita sakiti, minta maaflah, karena memang maaf itu yang akan memudahkan kita. Kenapa? Karena ketika kita punya masalah kepada orang lain, bukan hanya di akhirat saja nanti yang bermasalah, tapi di dunia mau apa-apa kita susah. Kenapa? Karena ada masalah dengan ini, sehingga tidak jadi bertemu dan tersendatlah urusan-urusan tertentu. Tapi kalau misalnya kita gampang dan kita tidak ada masalah kepada siapapun, maka lancar saja segala urusan kita, mau urusan apapun itu yang berkaitan dengan dunia. Nah, maka ada sebuah frase yang mengatakan banyak teman itu banyak kawan, banyak teman itu banyak rezeki. Nah, jadi makin banyak teman kita, makin banyak rezeki kita. Kenapa? Karena makin lancar urusan kita. Makanya kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya, falyukrim dhaifahu." Maka orang-orang yang senantiasa beriman kepada hari akhir, dia menyambung tali silaturahim. Nah, maka sambunglah tali silaturahim itu, ya, sehingga tali silaturahim itu yang akan memudahkan urusan kita, urusan di dunia, dan juga akan memberikan dampak sampai dengan kita di akhirat kelak. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan, hadirin kajian duha pemirsa channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Taat Setiadi, SPDI MPD, memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada sesuatu penyampaian saya yang kurang pas, mohon dikritik. Saya sangat senang dengan adanya kritik karena memberikan pembelajaran kepada saya pribadi untuk semakin banyak membaca, untuk semakin banyak mencari, dan semoga kritik itu akan membangun saya, menjadikan saya lebih baik lagi dalam penyampaian ke depannya. Dan terakhir, minal aidin wal faizin, mohon maaf dari saya pribadi Taat Setiadi, semoga dihapuskannya dosa-dosa saya. Nah, karena memang tugas kami adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, menyampaikan yang baik, karena penyampaian itu akan kami pertanggungjawabkan sampai dengan di akhirat kelak. Karena semakin banyak orang yang mendengarkan, semakin banyak juga pertanggungjawaban kami di akhirat. Apabila salah kami dalam menyampaikan, maka dosa itu kami yang menanggung. Maka semoga akan menjadi pembelajaran untuk saya pribadi dan untuk menjadi pembelajaran kita semua. Saya Taat Setiadi adalah dai ikatan mubalik antar masjid. Seperti lobe yang saya pakai ini, peci yang saya pakai ini, saya sengaja pakai ini karena memang tujuan yang pertama itu adalah ingin mempromosikan ikatan mubalik antar masjid. Dan memang yang kedua adalah tugas kami adalah kami selalu berdakwah, bukan hanya berdakwah di sekitaran Kota Medan saja, tapi kami siap untuk berdakwah ke pelosok-pelosok dan memberikan syiar kepada masjid-masjid yang memang tenggelam tidak ada jamaahnya, dan juga musolah-musolah yang mati karena memang tidak ada orang Islam di sana. Jadi memang tugas kami itu adalah menerangkan dan mensyiarkan Islam kembali di tempat-tempat yang minoritas. Nah, dan saya juga dai di Himpunan Dai Negeri. Sama, Himpunan Dai Negeri ini adalah sebuah wadah untuk para dai itu mensyiarkan Islam ke pelosok. Tapi tidak kami terlalu sering karena memang HDN ini lebih banyak ustadz-ustadznya itu berada di Medan. Tapi tetap ketika ada yang membutuhkan, kami siap untuk terbang untuk mensyiarkan Islam sampai ke pelosok. Dan terima kasih banyak untuk channel Al-Wasliyah yang telah memberikan wadah kepada kami, sehingga kami tetap bisa berdakwah di sosmed dan kami bisa berdakwah sampai ke penjuru negeri. Dengan orang melihat channel Al-Wasliyah ini semakin mendapatkan wawasan terbaru tentunya. Dan terima kasih banyak sekali lagi untuk pemirsa yang menyaksikan channel Al-Wasliyah hari ini. Semoga bermanfaat ilmu yang saya sampaikan dan juga menjadi tambahan wawasan untuk kita semua. Dan jangan lupa like and subscribe ya channel Al-Wasliyah ya. Di bawah ini channel Al-Wasliyah Awesumu Channel, dan jangan lupa ditekan tombol warna merah tulisan subscribe-nya, dan tentunya kami akan menyajikan tayangan-tayangan terbaik untuk selanjutnya. Terima kasih banyak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.